Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. We are from Stisnu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu. And today we would like to present our article with the title Legal Protection for Children and Persons with Disabilities in Creating a Safe and Inclusive Educational Environment. For the first, author is Ovi Ariska Meva MPD. And the second, I am Wike Widawati MPD. And the third author is Dalima Septria MPD. And next, Elda Widya MH. And then Suci Astria MH. The next is Ungki Supianto MPD. And the last, Rika Hesti Fatima MPD. The first will be presented by Ovi Ariska Meva. Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, stigma, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada terbatasnya pemenuhan hak-hak mereka, termasuk hak memperoleh pendidikan yang layak. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan mengalami eksklusi sosial dan perlakuan diskriminatif dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan inklusif hadir sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial maupun latar belakang lainnya. Ya, dalam penelitian ini kami menggunakan metode kajian literatur atau literatur review dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam ataupun secara komprehensif dari berbagai konsep, teori, kebijakan ataupun regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dan penyandang disabilitas dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen ilmiah seperti artikel, selanjutnya buku akademik, proceeding seminar, laporan penelitian ataupun peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Dalam bidang pendidikan, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam aspek komunikasi dan akses terhadap layanan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi bagi berbagai pihak agar tercipta lingkungan yang inklusif, adil, dan mampu menghargai keberagaman setiap individu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana disabilitas itu tidak bisa dianggap sebagai masalah kesehatan, di mana disabilitas merupakan fenomena yang kompleks yang harus mencerminkan interaksi antara tubuh seseorang dengan tempat tinggalnya. Jadi, untuk mengatasi kesulitan disabilitas ini, perlu kita melakukan berbagai strategi yang mana dapat menghilangkan hambatan lingkungan dan sosial yang mereka sedang hadapi. Jika dibedah dengan cermat, sikap inklusif dan eksklusif pada dasarnya adalah cara seseorang memandang perbedaan yang ada, di mana sikap inklusif cenderung memandang positif perbedaan yang ada, sedangkan eksklusif cenderung memandang negatif perbedaan tersebut. Nah, dalam perlindungan terhadap korban bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, setiap warga negara berhak atas perlindungan termasuk anak-anak yang menjadi korban bullying, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi pendidikan inklusif memberikan manfaat tidak hanya bagi peserta didik disabilitas, melainkan juga seluruh warga di sekolah. Guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kasus perundungan, bullying, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan diskriminasi masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dan implementasi di lapangan. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dan penyandang disabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Keberhasilan implementasi perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam praktek pendidikan sehari-hari. Adapun kesimpulannya itu berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dan penyandang disabilitas merupakan elemen penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sekaligus memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Selain itu, keberhasilan mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif tidak hanya bergantung pada keberhasilan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan
serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Thank you everybody for the attention. We are from Stisnu, and the last we say, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.